Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Oke, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, di mana laga kemarin di sini kita masih aman ya bosku. Di sini kita masih bisa amankan. Prediksi kita yang kemarin itu ada 5 pertandingan, di sini kita semua masuk ya bosku. Oke. Untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, nanti bos-bosku bisa lihat aja ya bosku. Di awal video nanti saya tampilkan aja rangkuman saya yang di laga kemarin. Untuk mempersingkat waktu untuk laga nanti malam ini saya sudah siapkan, ini ada 5 pertandingan yang saya sudah siapkan untuk bos-bosku sebagai pertimbangan atau acuan untuk laga nanti malam ya bosku. Oke, untuk laga kita yang nanti malam ini semua saya ambil dari liga-liga top Eropa, itu 5 ada di Liga Inggris dan 1 ini saya ambil dari Liga Italia Serie A ya bosku. Di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga saya yang pertama itu di laganya Sassuolo versus AC Milan. Dilihat dari dua kubu ini ya bosku, di sini AC Milan lebih diunggulkan ya bosku, walaupun di sini dilihat dari segi line up cukup sulit bagi AC Milan ya bosku, karena ada 3 pemain yang sudah dipastikan bakalan tidak tampil untuk laga nanti malam ini. Kalau kita lihat performa Sassuolo di sini ya bosku, dalam 3 laga terakhir di sini Sassuolo hanya mampu mengantongi 1 kemenangan, itu hadapan dengan Lecce ya bosku. Itu pun dengan skor tipis. Di sini kelihatan kalau Sassuolo ini lagi berada di performa yang kurang konsisten, atau di sini Sassuolo masih lagi menggali potensinya ya bosku. Ini bedanya dengan AC Milan. Sini AC Milan tampil konsisten ya bosku, dengan 3 laga itu dia mampu mengantongi 2 kali kemenangan ya bosku. Kalau kita juga lihat produktivitas golnya AC Milan ini cukup bagus ya bosku, kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal. Kalau kita juga lihat dari laga head to head, emang laga ini kebanyakan dengan over goal ya bosku. Yang saya perkirakan untuk laga di malam ini, Sassuolo yang bermain di kandang pasti bisa mencetak 1 gol ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi skor 2-1 kemenangan bagi AC Milan. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini ya bosku, karena kita di sini bermain di handicap 3/4 pegang AC Milan. Mudah-mudahan AC Milan ini bisa lebih mengantongi dari 2 gol ya bosku. Oke, jadi bos-bosku bisa pegang AC Milan di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2/3 untuk laga nanti malam. Oke, jika Desmond Feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang kedua, di sini saya pergi ke Liga Inggris ya bosku. Di sini ada tuan rumah Crystal Palace yang menjamu Brentford untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari segi line up ini ada 4 pemain ya bosku dari tuan rumah yang bakalan absen untuk laga nanti malam ini. Di sini juga kita bisa lihat ya bosku, dari 3 laga terakhir, 4 laga terakhir ya, di sini Crystal Palace produktivitas golnya ini juga cukup bagus ya bosku. Rata-rata Crystal Palace ini bisa mengantongi atau mencetak gol dalam pertandingannya ya bosku. Dan kalau juga kita lihat ya bosku dari performanya Brentford ya bosku, di sini Brentford juga bagus juga ya bosku. Di sini kita bisa bilang 2 klub ini seimbang untuk laga nanti malam, dan berpotensi banget laga ini bakalan terjadi over goal, karena posisi 2 klub ini seimbang, skillnya seimbang, kemampuannya seimbang, kemungkinan laga ini bakalan terjadi jual beli serangan. Kalau kita juga lihat emang dari laga head to head kebanyakan laga ini dengan under goal ya bosku, tapi saya rasa untuk laga nanti malam ini Crystal Palace mampu mengantongi kemenangan ya bosku, atau mencetak gol untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Crystal Palace di laga netral 0-0, atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di laga ketiga di sini ada tuan rumah Fulham berhadapan dengan Brighton ya bosku. Kalau kita lihat performanya Fulham di sini dalam 4 laga terakhir ya bosku, di sini kita bisa lihat Fulham lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Di sini Fulham lagi tenggelam ya bosku, di ritme permainan yang kurang bagus, itu mengantongi 2 kali hasil kekalahan dan 1 kali hasil imbang, dan hanya 1
mengantongi kemenangan berhadapan dengan Brentford. Nah, di sini kita bisa lihat performanya Leeds. Di sini Leeds cukup tampil bagus ya bosku, atau ofensif untuk di laga 4 laga terakhirnya. Kalau kita lihat dari laga head to head, emang sini Fulham lebih mendominasi jalannya pertandingan. Tapi kalau kita lihat ya bosku, performanya Leeds di awal musim ini cukup bagus ya bosku. Ini awal yang bagus bagi Leeds. Kalau kita lihat Leeds performanya juga, Brighton ini juga performanya juga cukup bagus ya bosku. Oke, di sini kalau kita lihat Brighton ya bosku, bukan Leeds, di sini Brighton dilihat dari standing klasemen sementara itu menempatkan posisinya di peringkat 4 ya bosku. Mudah-mudahan itu aja sini Brighton konsisten ya bosku dengan performanya, itu hanya kebobolan 1 gol ya bosku. Ini Brighton hanya kebobolan 1 gol. Kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam ini Fulham yang lagi berada di performa yang kurang bagus. Saya rasa Fulham bisa tampil lebih baik ya bosku. Oke, mudah-mudahan aja di sini Fulham bisa tampil lebih baik. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini. Fulham dinahan 3/4 atau bisa bermain di over 2. Oke, bisa bermain di handicap 3/4, pegang Fulham, atau bermain di over 2. Kalau Fulham tumbang di kandang ini saya rasa tidak ya bosku. Oke, saya rasa sini Fulham bisa comeback untuk performanya nanti malam. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Di sini saya ada di laganya Southampton berhadapan dengan Chelsea. Kalau kita lihat dari segi line up ini ada beberapa pemain ya bosku dari line up-nya Chelsea yang bakalan tidak tampil untuk laga nanti malam. Di sini Chelsea menempati peringkat 6 ya bosku, sementara di standing klasemen Liga Inggris, dan di sini Southampton menempati peringkat 13. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari perjalanan masing-masing dua klub ini, kita bilang sini Chelsea lebih mendominasi, walaupun sini Chelsea kurang konsisten ya bosku performanya. Ini dia bisa tumbang berhadapan dengan Leeds dengan skor cukup banyak, itu 3-0. Kalau saya rasa untuk laga nanti malam ini Chelsea harusnya bisa mengantongi kemenangan ya bosku. Oke, jadi di sini saya lebih bermain aman untuk laga nanti malam ya bosku. Saya rasa Chelsea yang bermain di away di babak pertama itu bisa mencetak 1 gol kalau menurut analisa saya. Oke. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam Southampton versus Chelsea. Di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk bermain di babak pertama ya bosku. Ingat, bermain di babak pertama, pegang Chelsea di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 1. Ingat, di babak pertama ya bosku. Next kita lanjut ke laga kita yang kelima. Di sini ada Leeds United berhadapan dengan Everton. Di sini kita lihat dari kubu Everton cukup berat ya bosku, karena ada beberapa pemain yang dipastikan sudah bakal tidak tampil. Ini cukup berat bagi Everton, apalagi di sini dia berhadapan dengan Leeds, dimana sini notabene Leeds dalam 4 laga terakhirnya ya bosku, sini Leeds tampil bagus ya bosku ketimbang Everton. Nah, kalau kita lihat dari laga head to head, emang dua klub ini kita bisa bilang performanya ini juga cukup seimbang. Tapi kalau kita lihat performanya Leeds di awal musim ini mulai awal yang bagus, jadi saya lebih mendominasi jalannya pertandingan ini. Pasti Leeds bakalan bisa menang untuk laga nanti malam ini. Jadi bos-bosku bisa pegang Leeds United di laga netral 0-0 atau enggak bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Sekian prediksi yang saya sudah rekomendasikan buat bos-bosku semua untuk sebagai bahan acuan atau pertimbangan untuk laga nanti malam. Jika ada semakin bisa digas, jika kurang bisa di skip. Oke. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.